Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piramida Mesir sebagai salah satu di antara 8 keajaiban dunia, dikenal sebagai tempat makam raja-raja. Konon kabarnya, raja-raja dan bangsawan Mesir ketika meninggal tidaklah dikuburkan. Mereka diawetkan dan disimpan bersama harta kekayaannya. Seperti penemuan makam Raja Tutankhamun yang ditemukan utuh dan lengkap. Namun menurut Al-Quran, tujuan utama pembangunan piramida bukanlah sebagai makam. Dalam surat Al-Qasas ayat 38 disebutkan, dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dalam ayat ini disebutkan, tujuan Fir'aun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat tersebut adalah untuk melihat Tuhan Nabi Musa ke langit. Ia ingin membuktikan benarkah di atas sana ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal lain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi." Dalam ayat ini disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kabar ini bermula dari tulisan seorang wartawan koran Amerika Times dalam edisi 1 Desember 2006 yang menyebutkan, para ilmuwan menyatakan pembuatan piramida berasal dari tanah liat yang dibakar. Ilmuwan Amerika dan Prancis, Profesor Gilles Hag dan Profesor Barso menegaskan, piramida paling besar yang saat ini berada di Giza terbuat dari 2 jenis batu, yaitu batu alam dan batu-batu yang dibuat secara manual. Menurutnya, model pembuatan batu tersebut dengan dibakar di bawah kayu. Lalu kayu tersebut dipanaskan sehingga membentuk batu keras yang hampir normal. Ilmuwan ini juga menyebutkan, sebenarnya Fir'aun sangat mahir dalam ilmu kimia dan mengelola tanah liat. Dalam penelitian yang dipublikasikan majalah Journal of American Ceramic Society disebutkan, Fir'aun menggunakan jenis tanah seluri untuk membangun monumen yang tinggi secara umum. Demikian juga untuk pembangunan piramida dengan bahan yang sama. Batu-batu besar yang tersusun membentuk piramida dibuat dengan cara dibakar. Menurut ilmuwan ini, tidak mungkin mengangkat batu yang beratnya ribuan kilogram tersebut. Inilah yang membuat Fir'aun menggunakan batu alam untuk pembangun dasar. Batu lumpur tersebut dibakar kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Tahapan selanjutnya dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Profesor Davidovits meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron. Ia menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Pakar geologi dahulunya belum memiliki kemampuan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tetapi dengan peralatan canggih sang profesor, mereka akhirnya bisa membedakan. Sang profesor juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dengan tempo 10 hari. Ia dapat menafsirkan secara akurat memang model pembuatan batu-batu piramida dengan tanah liat atau lumpur yang dibakar api. Penelitian ini juga didukung ilmuwan asal Belgia, Guy de Mortier. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi, ia akhirnya yakin bahwa piramida yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Selain itu, Profesor asal Prancis Joseph Davidovits juga melakukan eksperimen selama 20 tahun. Ia menemukan piramida dibangun dari lumpur, terutama di bagian puncak piramida di mana sulit untuk menaikkan batu alam. Inilah salah satu keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains sahabat modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad lalu bisa menyebutkan secara eksplisit pembuatan piramida? Rasulullah SAW pun tak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida, selain apa yang diwahyukan kepadanya. Ini membuktikan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, hipotesis yang paling populer menyatakan bahwa fungsi utama piramida adalah sebagai tempat peristirahatan terakhir raja kedua dinasti keempat dari kerajaan Mesir kuno, yaitu Khufu. Fir'aun kedua tersebut dikenal sebagai orang pertama yang membangun piramida Agung Giza. Setelah itu muncul juga teori-teori lainnya. Ada juga yang menyebut piramida dibangun sebagai lumbung, sebagai pembangkit tenaga listrik, cermin raksasa, pompa air, dan banyak lagi teori lainnya yang saling bersaing. Dikutip dari Egypt Today, setelah meninjau semua hipotesis tersebut, ada dua kesimpulan yang menunjukkan bahwa piramida agung terletak di pusat geografis terjauh bumi, dan tidak ada hipotesis yang menjelaskan mengapa. Namun, sebagian besar hipotesis cenderung mengabaikan fakta ini. Jika piramida dibangun sebagai kuburan, lalu bagaimana Khufu akhirnya memilih lokasi kuburan untuk berada di pusat geografis bumi atau di dekatnya? Kisah Fir'aun dan bala tentaranya untuk mengejar rombongan Nabi Musa alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90 hingga 92. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, ia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya." Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan berfirman, "Apakah baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Dan kini, mumi Fir'aun itu memang benar adanya dan bisa disaksikan di Museum Fir'aun Kairo, Mesir. Menariknya, ketika di waktu ayat ini diturunkan dan bahkan di masa Nabi Muhammad, bahkan mumi Fir'aun ini belum ditemukan. Baru ditemukan pada tahun 1896 di Wadi Al-Mulk, lembah para raja yang berada di daerah Toba, Luxor, seberang sungai Nil, Mesir. Maurice Bucaille, ilmuwan Prancis terkemuka, seorang ahli bedah kenamaan yang turut andil dalam mengungkap mumi ini, hasil penelitian yang diperoleh sangat mengejutkan. Karena jasad Fir'aun mengandung garam. Kandungan garam pada tubuh sang mumi membuktikan bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Subhanallah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.